Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, salam I love you. Kami haturkan kepada alim ulama, bil khusus beliau Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin Karim MA, Magister Agama. Kalau yang nyuting itu Mas Angga, titelnya MM, mumat-mumat, mutar-mutar, mubang-mubang. Saudara saya yang Khorik tadi titelnya IR, Ireng Roto. Yang ngomong ini sama, bukan hanya IR tapi SPD, sibuk bolai diri. Subhanallah. Nah, ibu-ibu, mbak-mbak, ikhwatul iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimahullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas taufik Allah, atas izin Allah, hari ini dalam keadaan sehat wa'afiyah kita dipertemukan di rumah Allah, di majelis yang mulia, dalam rangka launching. Launching itu ya tunggale mancing. Yang setelah launching ini kan merupakan satu pancingan agar Al-Hijrah laris kan? Majalah Al-Hijrah tadi sekaligus kita bersilaturahim, bertalabul ilmi dalam rangka untuk memperbaiki akhlak menuju iman yang kuat. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman itu menjadi motivator seluruh amal dan perilaku manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling disayang Allah, makhluk yang paling dicintai Allah,
makhluk yang paling diunggulkan dan dibangga-banggakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Sampai Allah menciptakan jagat raya semesta ini bukan untuk makhluk yang lain, tapi untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian manusia apa saja yang ada di muka bumi. Yang lain nampung. Allah menciptakan buah-buahan beraneka ragam semuanya untuk manusia. Malaikat yang dikasih tugas mengodoti buah-buahan itu dulunya kecil menjadi gede, itu kan diodoti sama malaikat. Ini malaikat gak oleh melu mangan, gak boleh ikut makan karena memang diciptakan untuk manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makhluk yang paling dibanggakan Allah, yang paling dicintai Allah itu manusia. Saya pernah menyampaikan kayak gini, sampai Allah menciptakan surga, menyediakan untuk manusia, itu ada yang protes. Kalau memang Allah cinta sama manusia, kenapa Allah sampai bikin setan sebagai musuh bagi manusia? Malah ngomong Jawa sing ngomong ini. Lah iya jarene Gusti Allah ki sayang karo manungsa. Jare Gusti Allah ki seneng karo manungsa. Ngono ya nek dikai musuh, nek dikai setan barang karepe Gusti Allah ya apa. Krosoku malah ruwet kok. Gara-gara ana setan niku malah manungsa dadi elek. Gusti Allah gawe setan. Ngono ku sampean kudu seneng, matur suwun. Alhamdulillah. Yo, menurut sampean itu cocok kagak? Gak cocok. Sing ngomong gak cocok pancen koncone setan. Ini loh. Seharusnya kita itu malah berterima kasih. Allah bikin setan itu sebagai alat latih tanding untuk kita. Alat asah otak, alat latih tanding, dan untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok Allah bikin setan sebagai musuh manusia? Ya karena saking sayangnya Allah sama manusia, saking cintanya Allah sama manusia. Tak kasih gambaran kayak gini. Ono guru punya murid yang pinter main badminton, pinter main bulu tangkis ini loh. Gurunya sayang banget sama murid yang pandai bermain bulu tangkis ini. Akhirnya dicarikan lawan tanding, itu sak sekolahan, diadu dia menang. Kelekno musuh maneh sak kecamatan menang, kelekno musuh maneh sak kabupaten menang maneh. Gurune tambah seneng. Ini nanti murid setelah diadu, ditanding kok menang, kira-kira dapat hadiah apa enggak? Kita juga begitu. Kita itu dilawankan sama setan, ditanding-tanding karo setan, itu untuk menguji kadar keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita tampil sebagai pemenang, pasti kita akan dapat pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Setan itu alat asahota. Ya kayak tadi, muridnya ya capek, ya payah, tapi kan dapat hadiah. Gurunya juga ikut payah, tapi bangga, merasa senang kalau punya murid yang hebat kayak gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya Gusti Allah gawe tonggo elek, Gusti Allah bikin temen yang jelek buat sampean. Pasti ada di antara sampean semua ini, pasti ada yang punya temen jelek. Lakuannya pelek dulu, wonten apa mboten? Wong yo melu teko mrene. Sedih wong. Nah itu sampean harusnya matur suwun. Konco elek itu alat untuk mengasah keimanan jenengan, alat untuk mengasah ketakwaan jenengan. Sampean iki lho dikai konco elek, iku imane sampean sik apik kagak, imane sampean sik kuat apa ora. Mulane dikai konco elek. Bagaimana menyikapi konco yang elek? Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kalau saya sering bikin contoh kayak gini, ibarat manusia yang benar itu ya manusia yang benar-benar jadi manusia. Ojo tiru asu. Jangan seperti
Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia nggak mungkin ngejar yang lempar, tapi ngejar kerikilnya. Anjing itu kalau dilempar pakai kerikil, dia itu ngejar kerikilnya, nggak ngejar yang ngelempar. Woi. Jangan seperti itu. Nah kadang-kadang kita itu sama Allah dilempar pakai kerikil, yaitu konco elek, tonggo elek. Loh kita itu malah ngejar kerikilnya, yang kita musuhi malah konco sing elek iku, yang kita musuhi malah tonggo sing elek iku. Salah. Seharusnya kita jangan ngejar kerikilnya, tapi ngejar si pelemparnya. Ngejar yang lempar. Terus angel dikai gambar ini iki. Kayak foto mana? Ana bocah lanang mlaku-mlaku, ya modele kaya Mas Angga ini ya. Lagi jalan-jalan sendirian, terus di samping jalan itu orang cewek wayu, payu pol, kayak boy sebelumnya aku bayi imut ya, wayu, jombo, arek rezeki kok usil Mas Angga yang lagi jalan, dilempar pakai batu kecil, nganggo kerikil ngono. Ya terus melengak dia nih. Begitu terus yang lempar cewek cantik, kira-kira Mas Angga ini ngejar kerikilnya atau ngejar mereka? Mereka yang ngejar kerikilnya. Banyak aku yang ngejar yang lempar ya. Kita ini disayang sama Allah, kadang-kadang kita cuma dilempar pakai kerikil kecil aja, kita nggak lari ke Allah, kita malah ngejar kerikilnya. Woi, mau lah nek wong cerdas, mau ngejar wongnya. Roda dari wongnya melakukannya alon-alon, ini memang pura-pura, alun-alun nang tujuannya yang enak. Saya tahu yang ngejar kan apa. Kalau yang ngejar dia yang tambah banter macam itu. Saya ngejar karena saya ngejar karena cinta. Mono, jadi gitu. Kalau kita dikasih ujian sama Allah, dikasih cobaan sama Allah, kita jangan melihat ujiannya, jangan melihat cobaannya, tapi melihat siapa yang dikasih cobaan, siapa yang ngasih cobaan, siapa yang ngasih ujian. Kadang-kadang enggak, dua konco elek, dua tonggo elek, enggak mau lari ke Allah, lari menyang dukun. Ngono kadang yang moro kiai, wonten yang donga sing nek diwaca mboten iso mledos. Kadang-kadang kiai ini yo setel. Gampang, waca ayat kursi ping 313 langsung jebol. Itu kok setane. Lah wong diantum kerikil wong goda kerikil, tapi itu goda dosa. Ini kemarin saya di awal saya sampaikan pada teman-teman untuk selalu berzikir kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Sebagaimana perintah Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku juga akan berzikir kepada kalian. Kalau kalian tidak berzikir kepadaku, kata Allah, aku juga tidak akan berzikir kepada kalian. Nah, dikai cara Jawa ngene, tamanku eling nang aku yo eling nang sampean. Lek sampean gak eling nang aku yo gak eling nang sampean. Lek sampean elinge nang aku akeh, elingku nang sampean yo akeh. Lek elinge sampean nang aku titik, elingku nang sampean yo mek titik. Lek sampean terus eling aku yo terus eling sampean. Lah nek sampean gak tau eling aku yo gak ngurus rupamu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, keimanan kita itu sering diuji sama Allah untuk mengetahui keasliannya, untuk mengetahui kadarnya. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir ini imannya termasuk iman yang asli. Karena sekali lagi iman selalu diuji sebagaimana emas itu diuji dulu keasliannya, emas ini asli apa tidak,
terus diukur kadarnya berapa karat. Cara mengujinya bagaimana? Halo? Kok masih pada usrak sendiri sih? Ini emas dilalet-lalet di batu hitam, kemudian digosok-gosok, setelah itu dikasih air keras. Kalau warnanya tidak berubah, tetap kuning, mencorong, cemerlang, wah ini berarti emas asli 24 karat. Kalau setelah dilalet-lalet di batu hitam, digosok-gosok, dikasih air keras, warnanya kok agak memudar, wah ini berarti emasnya mungkin tinggal 22 karat. Kalau lebih mudar lagi, mungkin ini emasnya 18 karat. Kalau warnanya lamat-lamat jadi puyeh, itu mungkin tinggal separuh, 12 karat. Kalau setelah dikasih air keras kok cek babat pisang, itu emasnya sekarat. Iya, itu berarti emasnya ya kira-kira dulur-dulur saya jamaah sekalian yang hadir di sini ini kualitas keimanannya, kadar keimanannya kira-kira yang berapa? Yang 24 karat, 22 karat, 18 karat, 12 karat atau yang sekarang? Ujian keimanan untuk manusia itu macam-macam. Sebagaimana dituangkan dalam sebuah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف. Dan sungguh kami Allah benar-benar akan menguji kalian semua wahai manusia dengan berbagai macam ujian, di antaranya al-khauf, rasa takut, ketakutan. Yang kedua wal-ju', kelaparan. Yang ketiga wa naqsin minal amwal. Di antara ujian Allah itu adalah kekurangan harta atau kemiskinan. Wal anfusi, kekurangan jiwa atau kematian. Wal thamarat, kekurangan buah-buahan, paceklik atau krisis. Ini semua untuk menguji kita manusia, menguji kadar keimanan kita. Yang pertama al-khauf, ujian yang berupa rasa takut, ujian yang berupa ketakutan. Dan setiap manusia itu diberi potensi rasa takut sama Allah. Jadi rasa takut ini merupakan satu kelaziman sunnatullah yang ada pada diri manusia. Siapapun manusianya pasti mempunyai rasa takut, termasuk semua yang datang di sini. Mulai lahir sampai menjelang mati, itu manusia selalu ada rasa takut dan rasa takut. Mulai tadi itu yang berangkat dari rumahnya majikan. Karena rumah kau butuh manu, ngomong aku omah. Majikannya yang anakku yang dari mana? Anak apa? Orang tahu gembel, orang tahu ngomongin anakku. Rumah majikan ya omahku. Anjay. Aku udah dengerin mungkin anak-anak itu udah suka bingung. Malah di Indonesia ya Indo. Berarti kan apa ini ngomong? Sama Taiwan kan berarti no Taiwan. Tak semudah sama. Apanya pada disingkat-singkat. Berarti semua anak jahit disingkat Kiai Jah. Karena anak itu Kiai Anu. Oke, mulai dari rumahnya majikan tadi udah ada rasa ketakutan, takut kalau enggak
bisa sampai ke sini, takut mungkin di tengah jalan ada apa, takut nggak dapat kendaraan, atau begitu sampai di sini takut nggak bisa masuk, begitu sudah bisa masuk takut nggak kebagian tempat, begitu udah kebagian tempat takut nggak bisa duduk deket sama aku. Pasti itu ada rasa takut, itu pasti ada. Orang yang dagang itu pasti takut rugi. Dengan dari rumah yang asli di Indonesia mau ke sini aja itu udah takut nanti dapat majikan yang pelit, majikannya galak. Yang udah kerja di sini takut sering dipotong gajinya, takut di internet, macam-macam. Manusia itu selalu seperti itu. Yang perawan, yang berjaga takut mau nikah, kadang-kadang takut dari perawan. Engkau bebek bojoku nang galak, bebek bojoku nang kereng, bebek bojoku nang males kerja, terus gak iso belanjani aku, bebek bojoku gak setia. Sing Joko yang ngono, takut jangan-jangan nanti istriku cerewet kayak gini-gini, banyak tuntutan, jangan-jangan nanti istriku terlalu banyak tuntutan, terus gaya hidupnya terlalu tinggi, padahal sementara ini pekerjaan aku cuma kayak gini, gaji aku cuma kayak gini, jangan-jangan nanti aku nggak bisa membahagiakan. Begitu sudah nikah, takut kalau nggak punya anak. Begitu sudah punya anak, takut nggak bisa menyekolahkan anak. Ada loh kayak gitu. Punya anak itu loh, baru umur 3 bulan, anaknya saya umur 3 sasi. Bapak boleh nang omahe tanggane cerita, ya Allah, aku daftar no anakku sekolah, kuliah nang kedokteran, mlebu tok iku bayare 200 juta. Kata si ibu yang punya anak saya 3 sasi umure iki, apa iya toh? Iya. Bayare 200 juta. Ini ibu yang anaknya baru umur 3 bulan ini lengar-lengar, mulai nangis, mulai nangis, turun jalan ketemu tangga dilakoni, nyapa sama nangis, taruh gendong anak, anakku loro, orang, aku yuk gak loro, ayo mau cerita jarene, motornya anak itu yang kedokteran, bayarnya 200 juta, yang aku apa ya sekolah anakku, kalau anak saya umur 3 sasi. Itu kok larang banget biayanya sekolah, apa aku so-iso nyekolah no anakku. Wong anak saya umur 3 sasi kok mikir biaya kuliah. Anak saya umur 3 sasi yo susono semua. Anakmu yo mli ono dhisik. Didik sing apik ngurung wayang sagoh banget. Orang itu memang banyak seperti itu. Nanti yang sehat takut sakit, yang sakit juga takut. Rasa takut itu pasti ada. Rasa takut pasti ada. Sekali-kali diganti dengan nyanyi rasa cinta. Yang pasti ada, bukan hanya rasa cinta yang pasti ada. Rasa takut pasti ada. Tapi ngomong-ngomong tentang rasa takut ini kadang-kadang penting juga untuk menambah daya hidup. Ada satu kisah, ada satu cerita. Tapi mohon maaf, ini ceritanya agak jauh di Jepang. Karena kalau Jepang pulangnya ke ulun nih. Ini kejadiannya kayak gini. Orang Jepang itu, orang Jepang itu punya kesukaan makan ikan laut yang jenisnya ikan salmon. Ya tahu kan ya? Lo tahu dulu tuh. Ikan salmon ini ikan laut bisa enak, lezat kalau dimasak dalam keadaan seger kan? Artinya keadaan masih hidup dibedeki, dibekrai itu. Kalau sudah mati, kelezatannya berkurang sehingga nilai jualnya juga berkurang. Cuma permasalahannya untuk bisa membawa ikan salmon dari laut ke darat itu gak mudah. Yang sering ditangkap di laut, dibawa pakai kapal, begitu sampai darat mati. Begitu sampai darat mati sehingga kelezatannya berkurang, harga jualnya juga berkurang. Akhirnya orang Jepang ini mikir bagaimana cara bisa membawa ikan salmon ini dari laut ke darat tetap dalam keadaan masih hidup. Berbagai macam formula dicoba, ternyata gagal. Kapal itu dikasih kolam, kemudian kolam ini dikasih oksigen,
terus ikan salmon ini dicemplungkan. Iya orang dulu. Dicemplungkan ke dalam itu, terus dibawa kapal itu. Ternyata begitu nyampe darat masih mati juga. Terus kayak gitu. Akhirnya ada yang pinter. Caranya ditangkap sama. Kapal itu dikasih kolam, kasih oksigen, ikan salmon dimasukkan ke situ, ditambah satu, dikasih ikan hiu yang kecil. Nah, ikan salmon ini kan makanannya ikan hiu tuh. Dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Dia nggak ngerti kalau yang di situ ikan hiu kecil belum bisa nyaplok. Jadi dalam kolam itu dikasih ikan hiu yang kecil, sehingga ikan salmon ini ketakutan. Karena ketakutan, dia terus berlari, muter. Sampai darat dia muter. Akhirnya urip tekan darat. Subhanallah. Dan ini pernah saya praktekkan dengan tonggoku. Tonggoku dia masih seneng buahan marmut. Diwadai kerangkeng itu. Dari Surabaya sana, begitu sampai rumah mati marmutnya. Akhirnya tak kayak akal, gampang. Kerangkengmu kayak orang kucing cilik, kayak orang naik. Karena saya teringat ceritanya orang Jepang ini, benar subhanallah. Akhirnya kerangkeng itu kan dikasih naik itu anak kucing, nayang itu loh, apa? Dia kayak itu anak kucing itu loh. Akhirnya ini marmut kan ketakutan loh, begitu lihat kucing kecil, padahal kucing ini belum bisa nyaplok loh. Sama ikan hiu yang kecil tadi, marmut ini selalu gerak muter-muter karena ketakutan sampai omahnya seure. Jadi kadang-kadang hidup ini perlu sedikit ketakutan. Jadi dua utang barangnya itu penting. Dan kalau kita punya hutang, akhirnya kita ada rasa cemas, rasa takut. Akhirnya kerjanya kan semangat. Perlu cari tambahan kerja. Wah, aku ini kerja cuma kayak gini, padahal aku punya tanggungan gini ya. Sekarang aku ini aku buru-buru utang. Akhirnya golek partai tambahan, golek kerja tambahan. Jadi berbahagialah semuanya kan. Coba sampean pikir omongan saya ini benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ternyata kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa rasa takut juga. Rasa takut itu kadang-kadang juga penting untuk menambah kreativitas kita, menambah semangat kita agar kita terus bergerak maju. Jadi hutang ini ternyata yang penting. Karena kita punya hutang, kita takut diubur-ubur yang kita hutangi, akhirnya kan berusaha untuk kerja biar bisa nyaur. Makanya duit bojo kereng ini yang penting. Loh, karena bojo kereng akhirnya jenengan sering mendapat teguran, takut salah, akhirnya jenengan kan jadi bener. Artinya kereng dalam hal kebaikan. Kalau malam, ayo bangun, tahajud. Ngono, bojomu yang ngono selama ini. Tunggu selamat dulu. Lalu sing ditakoni bojomu, lah gajianmu kok gak durung pikirin ngono iku. Suami matre gitu kamu mau. Ibu kenapa kamu gak mau sama aku? Aku gak matre. Subhanallah, saya juga masih gitu kalau sama laki-laki, kalau para suami itu tak kasih, ternyata punya istri yang cerewet itu juga ada baiknya. Penting, istri cerewet itu juga rada penting. Cuma ya aja gede-gede, kalau hiu dicaplok tenan. Maksudnya cerewet tapi ya aja banget gitu. Menes bojomu. Ya Allah, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata ya yang namanya rasa takut yang selama ini merupakan ketakutan tersendiri buat kita, itu ternyata kok ya ada manfaatnya, ada sisi positifnya. Allah membuat rasa takut itu justru kalau manusia kok tidak mempunyai rasa takut. Halo? Kalau manusia tidak mempunyai rasa ketakutan ya ayem, tentrem, gelendeng, nggak ada persoalan, nggak ada permasalahan, itu justru malah kreativitasnya jadi terhenti, daya geraknya lamban, ide-idenya bisa mati. Soalnya gak masih mau berak-berak dari wong kulonan, gak masih ngoyak-ngoyak.
Dan rasa takut ini bagian dari ujian Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah iman kita itu istiqomah apa tidak? Ketika diuji dengan rasa takut, masihkah iman kita istiqomah? Ketika kita diberi ketakutan yang luar biasa, ternyata kita mampu membuktikan kepada Allah. Di sisi Allah ada bukti bahwa diuji dengan apapun kita tetap istiqomah. Dikasih ujian ketakutan kayak apapun, kita tetap istiqomah dalam beribadah. Insya Allah. Ini yang pertama, al-khawf. Yang kedua, wal-ju'i, dan kelaparan. Ini juga bagian dari ujian keimanan. Tapi saya yakin kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan. Wong lauk pun anak-anakku dulu sendiri-sendiri ini aku ketemu pertama kaget, masya Allah. Kok tak gawa timbangan? Kok bisa ngomong? Terlalu cepat pemakaran. Aku lo tambah muda dulu daripada 1 bulan yang lalu. Ya, ini malah muda doang. Aku lo kalau lagi kemana-mana lo dirokkan sama orang. Aku tambah dulu mulai aku ya kira-kira. Saya kamu sendiri paham. Enggak mau sampai aku beli pagi muda makin gak karu-karuan kayak gini terus gak pakai modelnya apa? Sekolah istri. Kalau di sini nggak ada yang namanya kelaparan, tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang masih kena ujian musibah kelaparan itu, subhanallah. Maka Islam mensyariatkan puasa itu salah satu di antaranya agar kita bisa sekali-kali merasakan lapar, dan dari itu kita mendapatkan satu hikmah, ada satu pengendalian diri dari lapar itu. Buat dari kelaparan itu kita mampu mengendalikan diri. Maka sama sekalian, hakikatnya orang yang berpuasa itu bukan kok mengendalikan diri pada waktu siang hari. No. Tapi setelah maghrib. Setelah maghrib, pengendalian dirinya orang puasa itu setelah maghrib tuh. Kalau di siang hari mampu mengendalikan diri, nggak mangan, nggak ngombe, nggak hubungan intim suami istri, wajar. Emang lagi puasa, sopot cilik iso, andene tepak kosong. Tapi setelah maghrib masih mampukah mengendalikan diri seperti ketika di siang hari? Kan biasanya enggak. Begitu maghrib kan biasanya balas dendam, muncul sifat serakahnya. Ngopo ae karo diplok ora itu nanti kuduman. Terus kullu syai'in qalu segala sesuatunya lupa. Akhirnya kan seperti itu. Maka hakikat orang berpuasa itu pengendalian dirinya justru setelah maghrib. Saya sering sampaikan ketika ngisi acara hajian juga begitu. Hakikat kemakburan haji itu bukan hanya pada waktu pelaksanaan haji di tanah suci Makkah dan Madinah sana, tapi hakikat kemakburan haji itu adalah setelah kembali pulang ke tanah air. Mampukah mempertahankan akhlak-akhlak ketika berada di tanah suci sana? Kalau rata-rata sering saya kritik jamaah haji kita itu tomat, di sana tobat, pulang koma. Rata-rata seperti itu. Benar. Kemudian ini kok ngelak itu, wayu takut gak kebagian tempat sholat jamaah. Wayu. Tapi begitu di rumah dengar salatu wassalamu alaik. Apa? Ini kukunya itu. Malah saya yang paling gak seneng lagi itu kayak gini. Ketika ketika ziarah ke saudara-saudara kita yang pulang haji itu rata-rata ceritanya hampir sama ceritanya. Pokoknya Gus, Mas, Mbak, Yu, macam-macam lah. Yang kami kudu hati-hati lahir batin, bener. Yang bang aku marah,
ngerti air batin. Ojo kok nanti dilakoni, nanti diomongke. Dibatin Gusti Allah ngerti. Makanya aku ning kono ora wani macam-macam, ora wani tunda Allah, ora wani ngomong Allah. Aku ning kono ngrasani iki ora wani. Aku wani ngrasani nek yo sakjane wis mulai. Ini kamu tak bener kan? Oh masih ala Muhammad. Bisa dilanjut? Terus matamu itu lihat apa? Oh akhirnya yang lanang itu. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dan kekurangan jiwa artinya kematian. Kematian ini juga bagian dari ujian Allah Subhanahu. Nggak usah takut kita, karena itu ujian yang harus kita hadapi, dan setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak boleh takut mati. Yang takut itu nanti kita kalau mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Itu yang harus kita antisipasi, kita waspadai. Kalau mati nggak usah takut, tiwas takut ya tetap mati. Dan mati kan tidak ditentukan oleh takut dan berani, kan sering saya sampaikan. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Tidak. Kadang-kadang yang berani malah matinya belakangan. Maju perang juga mati-mati. Yang takut ngungsi untuk bom mati di sini. Makanya kalau saya sering gambarkan juga tidak ditentukan oleh usia. Kayak perjalanan buah kelapa itu loh. Kan ada yang masih kembang manggar itu sudah berguguran. Padahal si kembang belum manggar, terus berguguran, terus kodok rontok. Karena jadi bluluk, ceblok, gede sidik, jadi cengkir, dobrok, jadi degan, lobrok, atau santannya diobrok-obrok. Kayak gitu, karena si nanti itu coklat, tunting, buke, kecepet. Bongkok, jadi bajing orang cerdas, yobrok-yobrok, kira ceblok-ceblok. Kalau dimenek, ogan. Soalnya bungke, yang juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah pada berguguran, bahkan nggak jarang yang digugurkan. Alhamdulillah min. Ada yang baru lahir protok langsung mati, wong ditekuk, dihitung-hitung, disendet, asal itu pakai tas keser. Ya bayi mati ya wajar, remaja mati juga banyak. Ini sama kok kene mati, pantes-pantesan. Sampai malaikat Israel ini saya kira gabut nyawani wong ngabur saya ini. Aturan biasa, muhammad. Iya, suka rombongan. Ya ampun siji-siji kesewen le. Malaikat Israel itu tiru aku. Kesewen le siji-siji. Langsung Air Asia plus. Lu bayangin malaikat Israel. Wah, aku beneran. Sekarang banyak kan yang kayak gitu kan, orang tua mati di kakak, tapi ya ada satu dua itu yang awalnya gak mati-mati. Kalau bersih saya moral, dia bungkit tapi apa kecepet bongkok kelalen. Makanya nggak usah takut dengan kematian. Wastamarot, dan kekurangan buah-buahan. Ini paceklik atau krisis termasuk yang akhir-akhir ini melanda bangsa kita, Indonesia. Kalian bukan Indonesia sama nyanyi berarti Indonesia. Sama itu ada tumpang darahku. Yang menyanyi orang Indonesia Indonesia. Ini negara kita kan lebih prihatin. Woi. Dan kehormatannya, terus masya Allah, apalagi kalau dengan dunia internasional lebih prihatin. Jenengan yang di sini tahunya cuma dari kabar aku yang di sana
Engkau di sini, aku di sana. Kan aku yang ngerasain bahwa sekarang Masya Allah perekonomian kita lagi terpuruk. Coba nilai tukar rupiah terhadap dolar USA itu sampai tembus 13.000 lebih. Masya Allah. Emang negara kita itu jujur ya, nggak bisa lepas dari KKN. Mulai tingkat paling bawah sampai paling atas. Terus pokoknya moyot negara kita ini, ya karena mohon maaf ya, pemimpin negerinya juga kayak gitu kan kalau anekdotnya. Terus untuk presiden itu, pemimpin KKN. Yang memimpin negeri Indonesia 7-7-nya itu KKN semua. Presiden pertama Bung Karno, Blitar itu kan ganteng, gagah, keren. Juga banyak digandrungi perempuan, dicintai sama wanita. Terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona. Ya. Terus setelah itu kedua Pak Harto. Kendaraan utamanya itu ekonomi, sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Kemudian yang ketiga Pak B.J. Habibie, Pak Harudin Yusuf Habibie, memimpin negeri ini dalam situasi negara yang masih transisi, sehingga beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Tabrak luar itu tidak karu-karuan. Setelah itu Gus Dur jadi presiden dengan keterbatasan penglihatan beliau. Aku makanya waktu Gus Dur jadi presiden ini banyak orang yang bingung kan, karena beliau sering bertindak sering kontroversial. Ibu pakai sing bingung. Mundur, aku kelompok sakitnya tuh di sini. Benar, mundur rasanya nanti. Dah mau ngajuin runtuh. Aku yang Gusdurian. Kalau orang mundur ya apa caranya mundur? Anak kecil mundur. Habis itu yang memimpin negeri ini Ibu Mega. Wah, perekonomian juga masih semrawut, gak karu-karuan, banyak aset negara yang dijual, sehingga beliau juga KKN, kanan kiri nego. Pak SBY juga enggak, tapi karena terlalu banyak partai yang mengelilingi beliau yang KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saya ini Pak Jokowi KKN, kanan kiri naik. Ini boleh kiai begini larang kalimatnya ini. Ini kondisi negara kita yang lebih prihatin. Ya, kita berdoa dengan yang berjuang di Hongkong sini, di Hong yang mudah-mudahan perekonomian negara kita kembali terangkat, martabat bangsa kita kembali baik. Ini ya krisis ekonomi. Jadi semua tadi merupakan ujian, ketakutan, kelaparan, terus walju, kelaparan, kemiskinan. Ya, namanya miskin itu ya pasti ada sampai hari kiamat kurang 2 hari. Dan namanya kemiskinan itu pasti ada, dan miskin itu wajib ada. Ya, kalau nggak ada yang miskin kan nggak ada yang kaya. Mau dibilang kaya itu karena ada yang miskin. Nah, pinter juga ya. Ya, dibilang kaya itu karena ada yang miskin. Maka miskin itu ya wajib ada. Nah, kalau semuanya kaya, terus yang kerja
bisa siapa? Yang bersih got, yang bersih sampah, yang tukang sedot WC. Itu terus siapa kalau semuanya kaya? Maka Allah menciptakan manusia itu dibuat ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya jangan merasa bangga. Yang miskin jangan bersedih. Mau masjid mau tapi kan yang miskin jangan biasa diri kan gitu. Masa kerewek apa kok gak oleh kok kerewek. Makanya jangan bangga. Gak oleh nanti miskin kaya itu bagian dari ujian Allah Subhanahu. Cuma lebih berat diuji jadi orang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir kali dan sering kali menggiring manusia untuk menjadi kufur. Dari semua ujian tadi, yang boleh al-khauf, ketakutan, wal-ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, wal anfus, kematian, was samarat, krisis, itu semuanya wabasyiris sabirin, wabashir, dan berikan kabar gembira wahai Muhammad kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang diberikan kabar gembira itu orang-orang yang sabar dalam hal menghadapi ujian. Sabar itu mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu. Misalnya punya saudara yang meninggal dunia, ya kita sadari bahwa dia dari Allah, dia milik Allah, dan dia kembali kepada Allah. Kita harus bisa menerima ketetapan takdirnya Allah. Sekali lagi kita harus menerima apapun ketetapan Allah. Kitanya tinggal menjalani. Setiap manusia itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan lahirnya, siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya, berapa rizkinya, semuanya sudah ditetapkan. Siapa jodohnya, berapa kali nikahnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Iya. Kapan matinya, ini semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi suratan takdir, halo, itu benar-benar ada dan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita manusianya tinggal menerima, tinggal menjalani. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak boleh ada yang ngegumel, nggak boleh ada yang grundel, nggak boleh ada yang ngamuk, apalagi marah-marah sama keputusan Allah. Ini ada cerita, saya tuh punya teman seorang pengusaha, karyawannya banyak sekali. Satu ketika waktu saya main, karyawannya tambah wakil. Katakan, ya Allah, tambah wakil aja karyawannya. Alhamdulillah, kami tambah 6 ini tambah melek 15. Tapi walaupun setunggal berapa aneh. Kan bisa pakai bahasa Jawa. Menurut saya sudah dibebas yang bisa bahasa Jawa sama ya, kok tambah banyak aja karyawannya. Ya alhamdulillah ini yang baru ini tambah 15, cuma ada satu yang agak aneh loh. Anehnya gimana? Dia itu sakit jiwa, dia itu agak stres. Itu yang pas kebetulan kuliah itu ada itu kain. Aku ngomong itu lepas dari itu. Begitu ikut itu. Ini saya menceritakan karyawannya teman saya yang pengusaha tadi, kuliah dulu. Emang dia agak apa ya istilahnya itu kayak orang bengong, ya stres, sakit jiwa. Nah karena dia cerita terus aku tanya, kan sebabnya apa? Emang kenapa kok bisa sakit jiwa? Terus dia cerita, katanya tuh dia itu pernah jatuh cinta sama cewek. Ini udah sama-sama senang, udah sama-sama cinta. Orang tuanya juga udah senang,
Kemudian dia udah ngomong sama keluarganya, cinta sama tuh cewek, terus mau dinikah. Keluarganya udah setuju, cuman sama keluarganya disuruh kamu kerja dulu, cari duit untuk modal, untuk bekal mengalami kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Kemudian dia pergi ke luar negeri, kerja cari duit, dapat 2 tahun pulang, tuh ceweknya udah diambil orang. Akhirnya dia ini sedih, susah, sampai stres, sampai sakit jiwa. Ini kan gara-gara nggak nerima ketetapan Gusti Allah kan. Akhirnya terus saya ngomong gini, mengakui tukang ngomong ya. Artinya saya dapat ilmu. Nah, itu loh. Kadang-kadang kita itu memang mengalami kenyataan seperti itu. Yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Ya sering. Harapannya kemarin gajian, atau tak kayak gini. Tidak enak gajian. Namanya pengeluaran tak terduga itu banyak. Usah bilang-bilang kok. Masya Allah. Memang kadang-kadang kita itu mengalami keadaan seperti itu. Sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ingini. Kenyataan yang kita jalani, yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita harus sadar bahwa yang namanya sukses itu tidak berarti berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tapi sukses itu adalah berhasil mendapatkan kebaikan. Balen ini, Kak Maria itu godas ini soal ini. Anwar dia ke pinter dari ngomong. Rumah sukses itu tidak berarti mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi sukses itu mendapatkan kebaikan dalam hidup. Itu sukses. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita, kalau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tidak meminta apa yang kita harapkan, tapi disuruh meminta kebaikan sama Allah. Akal ini, aman lihat domanan Gusti Allah itu, perintahnya Allah enggak disuruh minta keinginan sampean, enggak. Tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, enggak. Tapi disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami di dunia ini hasanah. Kebaikan yang diminta, bukan yang kita harapkan loh ya. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pula kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan. Yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat ini yang bisa waqina adzabannar, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu itu belum tentu orang yang sukses, karena sesuatu yang didapatkan belum tentu bisa membawa kebaikan. Tanya itu teman, waktu dia belum jadi DPR itu, wah harapannya kepingin jadi anggota dewan, berharap, bercita-cita kepingin jadi anggota dewan, sampai keluarin duit ratusan juta, bahkan ada yang kelasnya miliaran. Ternyata dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, iso jadi anggota DPR. Tapi begitu jadi anggota DPR, akhirnya berurusan dengan hukum, berurusan dengan KPK. Ini kan dia tidak mendapatkan kesuksesan, karena yang diharapkan memang bisa tercapai, keinginannya tercapai, tapi itu tidak menjadikan kebaikan buat dia. Paham? Paham? Dia berharap kepingin jadi bupati misalnya. Nggak karuan, nggak karuan, upayanya, ikhtiarnya nggak karu-karuan. Berhasil jadi bupati, tapi akhirnya masuk penjara. Jabatan yang diinginkan itu tidak membawa kebaikan dalam hidupnya. Maka, kita jangan meri dengan meri apa? Ya, jangan dulu. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu.
Jangan pernah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Apa ini? Tidak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, karena sesuatu yang berhasil dia dapatkan belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti bahagia. Ada di mana? Iri yo karo wong sing apik, meri yo karo wong sing apik. Soalnya nek wong apik iku mesti uripe bahagia. Tapi kalau orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu membawa kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lek ana wong sergap ngaji, ini loh sampeyan. Ya Allah, Mbak itu lho padahal kerja iku yo wakil lho kerja yo soro poso. Kalau iso nyempatno setiap minggu iso ngaji, ya Allah. Baik banget dia. Kayak roman, seneng nolong, nang konco. Lek ono sing model ngono kuwi sampean iri yo. Tapi lek ono koncone sampean sing wah dapat bonus dari majikan sekian-sekian, gak perlu iri. Wong itu belum tentu jadi kebaikan no. Dia dapat duit dari majikan tambahkan, akhirnya bikin dia jadi tidak karu-karuan, gaya hidupnya glamor, terlalu mewah, akhirnya sawahnya yang ngomong malah kadol. Belum tentu jadi kebaikan no. Sekali lagi, boleh iri kepada orang yang baik. Kita disuruh iri malah sama orang baik. Kalau ada orang baik itu sama iri yo. Tapi kalau ngomong yang berhasil mendapatkan sesuatu, gak usah iri. Sesuatu itu belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Paham? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata begini, kalau saya menginginkan sesuatu, maka sama ini kalau orang kagak itu saja. Aku sangat sampai bembak-bembak dengan metingkring. Untungnya kok kuru-kuru. Tapi kalau kumpul ini dilempet kena. Jadi ngomong kayak apa dilempet. Makanya tak selompet ngomong gini-gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah berkata begini, kalau saya kepingin sesuatu, maka saya memohon kepada Allah, saya meminta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, terus saya ikhtiar berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu semaksimal mungkin. Ketika doa saya diijabah Allah, ketika yang saya inginkan bisa berhasil saya dapatkan, maka saya berterima kasih kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, saya mengucapkan Alhamdulillah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa, saya berikhtiar maksimal, kemudian keinginan saya itu tidak tercapai, kemudian yang saya inginkan itu gagal, maka saya lebih berterima kasih kepada Allah, saya lebih bersyukur kepada Allah, saya lebih alhamdulillah lagi. Nyangel kan? Gagal itu malah alhamdulillah teman-teman. Ketika doa saya tidak dijawab, ketika yang saya inginkan tidak berhasil, saya lebih alhamdulillah lagi, saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Paham ya? Iki aslinya ngaji rodo dulu, tapi tak rumah dengan gaya yang rodo gampang dipahami. Karena saya tahu kecerdasan sampean sangat rendah. Kalau tak pakai bahasa yang aslinya, tasawuf dalam tidak berpikiran. Sorry. Dan silakan menertawakan diri sendiri. Karena memang ya kenyataan itu pahit dirasakan. Kadang-kadang. Subhanallah. Coba Sayyidina Ali itu seperti itu. Ketika menginginkan sesuatu, oleh kepingin apa-apa, ya dong orang gede Allah, ikhtiar semaksimal mungkin. Ketika berhasil, terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berarti yang saya inginkan disetujui Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah. Allah setuju dengan keinginan saya. Saya berhasil. Ketika saya gagal, doa saya tidak dijawab,
kenapa? Ikhtiar saya sudah maksimal tapi saya juga gagal. Saya lebih terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Malah kenapa? Karena keinginan saya tidak disetujui oleh Allah. Kenapa? Gak baik untuk saya. Yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti baik buat saya. Tapi keinginan saya belum tentu baik buat saya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu kebaikan buat kamu. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu suka itu kejelekan buat kamu, dampaknya jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk buat kamu. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu. Maka yang paling enak derek Gusti Allah saja. Nggih? Kalau kita derek Gusti Allah, apa saja kita derek Gusti Allah, aman kita, pasti enak kita. Kita mengingat sesuatu berhasil kita dapatkan, belum tentu itu jadi kebaikan buat kita. Kita benci dengan sesuatu, malah itu menimpa diri kita, wah kadang-kadang itu baik buat kita. Maka kita disuruh menerima ketetapan Allah, belajar menerima ketetapan Allah. Ini penting kalau ini sama nggak usah Rasulullah. Ya Allah. Menggani hampa punya serolas tahun. Utang kok kalau masih. Yang mau awak aku tok yang usah menggani. Yang aku ya bener aku taruh nih kesampul. Subhanallah, subhanallah. Inilah, ini ada cerita biar kita bisa menerima ketetapan Allah. Oke, boleh aku cerita pengalaman pribadi? Sebelumnya mohon izin. Bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Yang ditetapkan Allah untuk kita itu yang terbaik buat kita. Gak boleh protes kita. Saya itu dulu waktu masih di pesantren, saya pernah cinta sama santriwati. Aku tuh belum selesai ngomong. Beneran, ini pengalaman pribadi. Saya pernah cinta banget sama cewek, tapi ditolak. Kebayang nggak cintanya antar jahit ditolak? Tapi dulu kan belum seperti ini. Kebayang nggak cinta aku ditolak? Subhanallah. Padahal padahal itu lihat emang aku kan ngomong emang ini pengalaman pribadi. Aku jujur, aku pernah cinta. Dia baik, dia cantik, iya. Nampaknya menurut penilaian aku, dia emang baik, dia emang cantik, sama aku juga akrab. Terus waktu lagi ngomong itu, yang kayak seakan-akan kasih harapan. Membuat hati itu berbuah bina. Pokoknya waktu itu tidak ada keindahan kecuali bersama dia. Aku waktu itu sudah gimana ya? Namanya orang jatuh cinta, Masya Allah. Itu saya sering merasakan kayak gitu. Dimanapun ada dimanapun ada Allah, bener. Ya Allah, ternyata padahal dia itu selama itu ya baik dengan aku, ya jarang komunikasi juga lancar, kayak kasih harapan gitu. Ya Allah, tiwas aku GR. Barang tak tembung, tak menil, ditolak. Aku sama pikir, memang hancur wong itu jinak merpati. Usawang koyo nyenengke, manut, nurut, gampang, dicedhaki yo meneng, karena
dicekel lo kabur. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kayak ngomongin apa? Jinak merpati ya kayak gitu. Ya Allah, aku waktu itu jujur hampir drop out dari pesantren. Hidup akan hampa. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah tidak ada harganya lagi. Aku sempat merasa bahwa itu, ya Allah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Betapa cinta aku ditolak. Hampir aku putus asa waktu itu. Benar. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ya Allah memberikan kekuatan kepada aku. Aku terus ngatur nanti. Biarnya itu udah nikah duluan. Terus setelah aku ya, mudah-mudahan dianya juga mendengar cerita aku. Pasti dia merasa. Dan ini kan luar negeri. Pasti dia merasa, ya Allah, aku sudah cerita. Nah, apa-apa ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Aku sampai kurang apa aku. Aku gak berusaha jujur, aku gak berusaha serius. Malah ditolak. Subhanallah. Kemudian dia mau nikah duluan. Setelah aku lulus dari pesantren, aku pulang, aku juga nikah. Lama lah aku gak ketemu. Terus yang namanya pernah ada rasa kan. Waktu ketemu sama temen, aku tanya, ini apa keadaannya? Aku ingin tahu kan, boleh terus gimana kerja keadaannya gimana? Sekedar ingin ngerti aku, subhanallah, betapa menyedihkan, betapa sakitnya aku mendengar kabar bahwa ternyata kehidupan rumah tangganya tidak karu-karuan. Ya Allah, gitu, subhanallah. Allah mempertemukan. Kira-kira jarak berapa ya? 6 atau 7 tahun nggak pernah ketemu. Ya aku ketemu dia bareng sama suaminya. Ya Allah, malah obat. Lakunya udah beda gitu. Aku sampai angling-ling. Masuk ini. Jujur ya. Aku melihat keadaan dia tuh, hatiku menangis. Bagaimanapun dia pernah singgah di hati. Aku melihat keadaan dia waktu itu, masya Allah, nangis aku. Ya, terus ternyata aku dapat cerita kok sampai kayak gitu. Bujuni, gimana nih? Aku ini ambil hikmahnya ini. Aku sudah sepuluhan ke sini. Ternyata apa? Subhanallah. Itu ada cerita, ya Allah. Ternyata dia itu yang perempuan itu bukan hanya jahat, dia awal suami itu dia keluarga. Terus bujuni lorong-lorong. Kamu gini-gini terus aku, masya Allah. Bayangkan, andaikan dia jadi istri, bukan aku sekarang mungkin nggak berada di sini. Dan Anda nggak kenal sama yang namanya Anwar Zahid. Ini loh kehendak Allah. Kalau kita mengikuti ketetapan Allah, kita akhirnya seperti itu. Maka kalau mungkin ya ada di antara keluarga kita yang mati, harus kita terima bahwa itu ketetapan Allah. Alhamdulillah. Ada yang mati gitu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa alhamdulillahnya. Yo, masya Allah. Ini kalau nih apinya saya cetek ini. Kita selama ini kalau ada kematian kan cuma si anu sektor. Suruh mati kau sinalilah. Ini masih tahu cerita, aku masih tahu. Bisa kita selama ini kalau ada kematian kan, dan misalnya, oh si anu itu lo mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya lupa. Kita bilang alhamdulillah itu kalau si mati lo ngenek. Si mati ngenek oke, gitu kan dari sudah kampung, oh si anu kalau mati, alhamdulillah. Tapi
menyukurkan ya? Apa menyukurkan ini? Mengakokkan. Padahal ini kita alhamdulillah kan dalam rangka apa? Kita alhamdulillahnya kita memuji kepada Allah bahwa segalanya milik Allah. Setelah itu kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita menyadari bahwa semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu harus kita terima. Maka jangan lagi ada yang bilang seandainya, jikalau, andai kata, misalnya, umpama. Dalam diperhatiin. Sekali lagi. Jangan lagi ada yang bilang memang ini sengaja saya sambung. Ini habis ini nanti jamaahnya ganti. Enggak kayak yang kemarin. Kok ganti jamaah? Aku sangat penuh. Sangat akunya. Aku lah habis ini ada terus nanti manusia sesi ketiga. Aku udah ngerti kok sesi ketiga. Masa aku gak sesi ketujuh sih. Kemarin ini terus seharian satu. Kemarin ini terus seharian satu. Mulai siang sampai sore. Sekarang 3. Ya enggak, ini kan proses. Nah, saya menerima ketetapan Allah untuk saya. Tapi kan ya harus diurus kok ketetapannya. Mau sampean ini loh gaji telat 3 bulan ngamuk-ngamuk. Oh, sampai 2 bulan mau telat tahunan ngamuk kok. 1 minggu. Parah. Terus lumayan tak jadikan bahan masukan. Pom 4 12.20 jam 12 mengemis. Sorry menggalang dana. Kok meneo? Jam 12.00 menggalang dana. Nah, terus jam 12.30 makan siang. Ini lebih tuwes. Karena aku mau gak dikai makan pagi. Itu terus acara makan siang itu makan pagi dan apa? Ya kalau mau kali jauh, aku lagi tunggu lagi ngobrol. Mulai aku dobrak. Sama itu ngumpul sampai saiki loh. Ini bagian dari ketetapan Allah. Aku juga bersyukur alhamdulillah. Aku syukuri memang ketetapan Allah seperti ini. Memang gak kira bisa orang yang gue tenang kene gue lu gue langsung diselongin kamu pikir lah Pak Muhaimin jadi slogan aku seumur-umur ngaji di dalam diri aku juga harus berusaha sarung wireng sama pernah lihat saya ceramah pakai penjahitan lagi angkut potong ya baru kali ini
Mulai aku ceramah dari kali ini aku kaget begitu. Tidak ada apa-apa yang tidak ada. Ini ketetapan Allah. Ya harus kamu terima. Mungkin ini syarat bahwa nanti kamu pasti nggak pernah salah. Kamu tak kasih tahu ya. Ini loh, coba terbang. Nanti aku yang nggak boleh datang lagi ke sini. Kamu yang kehilangan kamu semua. Dah, ini kami mau aku cerita. Oh, ada ketetapan Allah. Oke. Jadi kalau ada yang meninggal, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ada yang bilang lau seandainya. Kata Nabi, umpama seandainya ini dari setan. La taqul lau, fa inna lau minasyaitan. Jangan pernah Anda mengatakan andaikan. Umpama, misalnya, seandainya, umpamane, saupomo. Lewang pikiran saupomo. Lewang itu umpamane. Misalkan andainya, seandainya, utawi. Ini loh, karena itu dari setan. Hoi. Ini ada cerita lagi. Sengaja memang tak kasih banyak cerita biar mudah dipahami. Allahumma sholli ala Muhammad. Di daerah saya ada orang tuh pagi-pagi. Maksud dibilang aku ngerasani. Ini ibro, ini apa ya? Tamsil lah. Contoh, hoi. Pagi-pagi itu muntah darah. Ya mesti muntah darah gak ini. Dia muntah darah. Terus karena kondisinya semakin parah, sama keluarganya itu dibawa dia ke RSUD. Ke restoran dia. Muntah darah di bawah restoran. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum daerah. Aku takut kamu udah lupa tentang Indonesia. Tolong jangan terlalu risih. Dia dibawa ke RSUD, rumah sakit umum. Kemudian setelah diperiksa sama dokter, mesti yang periksa dokter masuk satpam. Dia diperiksa sama dokter, ini dokter langsung ngomong, Pak, ini pasien harus masuk ruang ICU, segera masuk ruang ICU. Perawatnya, biasanya dokter kan didampingi perawat yang cantik-cantik perawat ini. Kok menghina itu siapa? Tapi kan cuma cerita, biasanya dokter kan didampingi sama perawat yang ayu-ayu gitu loh. Mana kalimat menghinanya? Ini apa jenengmu ini? Kok sensitif banget sih? Parang ini sekalian yang saya hormati. Aku jenengmu ya gitu ini tidak tersinggung. Wah Allah. Jangan lah sih ngomong sama ini. Terus aku ini harus gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perawatnya langsung calling ke yang bagian ICU. Ada pasien yang harus masuk ruang ICU segera. Ini instruksi dari Pak Dokter. Ternyata ruang ICU-nya udah penuh. Gak mau ruang ICU. Pasiennya apa? Dokter, pasien. Pengen kok kerupuk pati bicara itu. Yang pasien kok pasir itu nih. Dokter, ini ruang ICU-nya udah penuh, ini gimana dokter? Akhirnya dokternya ngomong, carikan rumah sakit lain, segera dibawa, ini darurat. Telepon ke rumah sakit yang satunya, yang Aisyah itu, ditelepon rumah sakit Aisyah. Tapi kalau kamu isang-isang, yang telepon ke rumah sakit Aisyah, ternyata
penuh juga ruang ICU-nya. Akhirnya, udah pokoknya cepat cari rumah sakit yang ada ruang ICU-nya. Ini telepon sana, telepon rumah sakit sana, telepon rumah sakit kabupaten rumah sakit ICU-nya penuh semua. Subhanallah, sampai nelpon yang di kabupaten sebelah kabupaten juga rumah sakitnya penuh, Lamongan penuh semua. Ada itu jumlah yang Gresik. Dok, ini ada rumah sakit yang ada ICU-nya masih ada, itu di Gresik. Ya segera bawa ke sana. Mas langsung memang posisi darurat sampai Gresik ada ruang ICU, dia masuk. Alhamdulillah setelah sekitar setengah jam meninggal dunia. Nah, aku tadi kan harus ngomong alhamdulillah kok. Aku berhuyu di sini tuh. Setelah setengah jam, ini pasien ini meninggal dunia. Yo meninggal dunia dia mati. Sedo itu loh. Terus kemudian, halo, dibawa pulang sama keluarganya. Begitu banyak orang pada takziah itu. Terus lihat kejadian dan peristiwa kematiannya kayak gitu. Itu akhirnya terus ada yang ngomong umpama kok cepet isek. Apa? Umpama kok masuk ruang ICU-nya lebih awal, menawa ya. Ya piye wong 3 kabupaten ICU-ne entek kok. Iki umpamane kok iso mlebu ning ruang ICU luwih cepet ora telat nang ICU ya menawa sek ketulungan. Mohon maaf, kata-kata seperti itu kan sering terjadi di masyarakat kita, betul? Dan kata-kata seperti itu benar apa salah? Alhamdulillah, mulai cerdas ya. Tak baleni, kata-kata seperti itu atau perasaan seperti itu benar apa salah? Salah banget. Wong yang namanya kematian itu nggak bisa ditunda, nggak bisa diajukan, betul? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu udah datang, ajal udah tiba, nggak bisa ditunda sedetik pun, nggak bisa dimajukan sedetik pun. Nah, lah kok umpamane? Umpama. Jadi di Lauhul Mahfuz sudah ditulis sama Allah, suratan takdirnya sudah ada. Sak durunge dene mati wis ditulis karo Gusti Allah. Isuk matine kangelan golek ICU ya ono katane. Bapak yang sampeyan sak niki ngene iki, riyo semua catetane. Isuk ben kesane ning gone. Sudah ada catatannya di sana itu sudah ada. Halo. Jadi semuanya sudah ditulis Allah. Surat takdirnya di Lauhul Mahfuz sudah ditulis. Bahwa di Indonesia itu nanti ada seorang pemuda, dia berasal dari Solo, sekolahnya di SMA, kemudian lulus terus kuliah di UGM. Dia wajahnya biasa-biasa aja, bawaannya biasa-biasa aja. Setelah kuliah, kemudian dia cari kerja itu susah, daftar jadi gubernur DKI, jadi baru daftar jadi presiden. Tapi sama sampai tane, disurung-surung ya berarti ditarik-tarik ya tetap jadi. Dia orang jasanya tim sukses, orang tim sukses ya tetap jadi. Karena di sini bagus, ganteng, pinter, anak usaha, anak sugih, anak wong pinter. Wah, dia tuh juga pinter, menguasai 7 bahasa sampai iso jadi jenderal. Tuh itu wakil, ganteng, nyalon dari presiden. Nah, ini semua petani. Tanggal jahe, tanggal sekian, ngaji di Hongkong sampai 3 sesi, ini semua petani. Sombong kan petani itu sombong. Apa ngaji lagi ke sarapan ya? Sombong kan petani kalau bokene ya ngombe bro, wong dikek ngombe secelok munggah. Langsung sampai sekilo ngombe aku. Ngombe dhewe sebelah kiwa bisa. Wong yo satu gak petani. Ini dia sama sakit tangan. Subhanallah.
Jadi sekali lagi kita harus ini menata hati menuju dengan yang kuat ini harus perlahan step by step. Jadi sidik-sidik ngoten lho tahapane nggih. Nggih. Nah, jadi kita harus menerima seperti itu. Maaf biar ada seorang istri cekcok sama suami. Entah karena masalah apa gitu loh. Cowok kadang-kadang cekcok lah. Kemudian si istri ini curhat sama temennya ngomong, ya Allah Bang, aku yang duwe bojo iki ora tau tenang, mesti mau geger ae. Kok aku duwe karep ngene iki dene gak tau setuju tapi lek dene sing duwe karep aku kudu manut. Lah aku yang ngene dadi wis ngalah terus. Oh, bapak aku bapak tuh biyen ora dalam ngomong kok kawin karo pacarku sing kae paling saiki yo bahagia. Nah, aku dibanding saya di bojo sing iki terus gak enak, gak enak banget, harus gak enak dari bojone iki. Lah ngerti yang aku biyen karo pacarku sing kae saiki lagi bahagia. Ngapunten, ada enggak yang pernah membayangkan seperti itu? Setan. Emang indah kok. Apalagi ada yang sampai membayangkan, andaikan aku jadi suami istrinya Pak Anwar Zaid. Loh, halo. Ini tidak boleh loh itu. Masya Allah. Jadi apa ya kok bilang andaikan umpama itu semuanya sudah ada. Bersama tulisannya kita tidak menerima. Boy. Ada artis. Mana Pak? Nanti ya Pak. Nanti kalau ada artis dari mana Pak? Dia jadi anggota DPR. Boy. Hebat berkarirnya. Karirnya hebat. Rumah apa yuk? Dia artis, bintang film, hebat, terkenal. Kemudian jadi anggota dewan. Dia nikah, udah sekitar 10 tahun berumah tangga. Dia nggak merasa bahagia, menurut dia nggak mendapatkan kebahagiaan dalam pernikahannya. Bahkan selama berumah tangga 10 tahun itu loh, kober-kobernya. Dia itu sering kebayang-bayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Karena dia kan merasa rumah tangganya nggak bahagia. Halo. Dia merasa rumah tangganya nggak bahagia, keluarganya nggak bahagia. 10 tahun dia jalani rumah tangga itu, tapi dia sering kebayang, sering kebayang mantan pacarnya waktu SMA dulu. Tapi andaikan aku jadi istrinya dia, andaikan 10 tahun kayak gitu. Subhanallah, akhirnya keutuhan rumah tangganya nggak dapat dipertahankan, cerai dia. 10 tahun cerai. Kuasanya Allah, ini mantan pacarnya yang SMA tadi itu jadi jodoh. Dia sebenarnya mantan pacarnya yang SMA yang selalu dibayang-bayangkan itu dari jodoh. Akhirnya kawin, nikah, romulan begatan. Bayang dong. Yang andaikan umpama 10 tahun oleh umpama banget tahun romulan begat. Kita ini harus bisa menerima ketetapan Allah. Ada seorang gadis mau dinikah sama orang laki-laki, masa dinikah sama gadis juga. Dianya nggak senang, si gadisnya itu nggak senang. Laki-lakinya senang sekali, tapi si gadisnya nggak mau. Mana ini gate, memang nggak cinta. Daripada aku dinikah sama dia, kabur, minggat. Ini si laki-lakinya, wah nekat banget. Kawinnya malah sama
gadis yang di depan rumahnya dia manas-manasin gitu loh. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Si gadis menikah dengan laki-laki yang jadi pilihannya. Saya senang sama dia, saya akan berhubungan sama dia, saya bahagia sama dia. Ternyata nggak bertahan lama, bubar. Ini apa yang harus dilakukan? Ya menerima ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau ketetapan kita, keinginan kita belum tentu baik, dampaknya masih ingat cerita saya yang beberapa waktu lalu. Orang belum besar kali ini meneng. Saya pernah dapat undangan ceramah itu loh. Udah janji deal kalau saya itu sama janji itu berat saya. Kalau sudah iya ya iya. Makanya ini saya juga agak heran. Saya asal dunia itu hari Minggu sama mau Sabtu nih ono. Ini kalau saya sini. Ini kan mesti malah kamal kan aku. Misalnya nanti yang sesi ketiga misalnya aku protes, Kak, aku gak udah. Masih saya mengecewakan banyak sama. Apalagi sama ayah misalnya November atau maaf. Tapi saya mengecewakan itu. Coba tak pikir dah. Kalau saya datang dikira, wah itu materialis itu, usahanya itu ngaji aja sampai 3 sesi cuma cari duit. Ayo tanggung sama si ngomong jangan aku itu nggak pernah di mana-mana pasang tarik macam-macam itu nggak pernah. Bukan anu jahit juga begitu. Halo, Ben. Ngomong dulu emosi ya lu. Nah ini ketetapan Allah kalau hari ini saya harus emosi itu saja. Takutnya nanti kalau aku yang dianggap kayak gitu. Jadi soalnya urusan apa? Nah, saya waktu itu dapat undangan ceramah masih ingat kan? Habis itu udah jadi semua subhanallah, panitia udah nelpon, mau sama supir saya itu main slide. Kan nggak bisa ngantor dong. Akhirnya aku terlambat hampir 1 jam. Hampir 1 jam terlambat sampai kamu ini juga, kamu itu coba semua mengajar. Kamu ini loh jadwalnya ngantor aku ceramah. Aku juga dari kalau panitia itu loh. Oke, aku dulu. Kamu cepat supir, udah ngatur deh. Kamu cepat, mau bagi nih lu masih bok, kamu harus main pesan. Supir yang lain nggak ada, udah lain loh. Tinggal itu melakukan dalam sak gemu itu loh. Makan sambil itu sama dia, sambil orangnya ayah kan.